여러분 안녕하세요. Ciaoretanah입니다. Hai, balik lagi di channel YouTube aku. Dan kali ini aku bakalan ngebahas soal kok bisa sih interview K-pop idol. So sebelum kita mulai, aku bakalan puterin dulu beberapa video dimana aku sempet interview Red Velvet. Terus yang terbaru juga aku baru aja interview girl group baru namanya TRIBE. Terus juga aku pernah datang ke beberapa press con, salah satunya adalah Zayanti. Nih kayak gini videonya. This is the third time that you are come to Indonesia, right? For fan meeting, and by the end of the month, you will be performing. Oh. Could you say hi? Hi. Thank you so much. Oh, yeah. Bye. 트라이앵글러 유명했습니다. 트라이비, 데뷔, 촌, 후 뭔가 달라졌을까요? 먼저 Nah itu dia tadi beberapa video yang udah aku lakukan selama ini sebagai interviewer. Emang jumlahnya nggak banyak karena memang susah. Nah tapi aku akan mulai coba sharing karena kalau misalnya aku upload di TikTok atau aku upload di YouTube dari tempat aku kerja, itu selalu ada pertanyaan, Kak beruntung banget gimana sih kok bisa interview K-pop idol. So jadi tema hari ini sekali lagi adalah kok bisa sih interview K-pop idol, persiapannya apa aja. Nah pertanyaan yang pertama, kok bisa interview K-pop idol? Karena aku kerja di radio. Jadi aku udah kerja di radio dari tahun 2008. Dan memang aku dari sekolah, dari SMA aku tuh suka ikut kegiatan radio gitu. Walaupun dulu belum suka per Korea-Koreaan. And then aku masuk, terus tentunya ketika kita jadi penyiar radio pasti akan ada kesempatan di mana kita akan menginterview artis. Dan itu nggak cuman K-pop idol, artis Indonesia, artis luar, YouTuber dari luar negeri juga. Nah, dan sekarang ini juga aku banyak kesempatan untuk ketemu sama idol Korea. Seneng banget. Jadi kalau kenapa bisa ya karena memang resmi dari kantornya. Tapi balik lagi, penyiar radio di satu kantor kan gak cuma aku doang ya, ada banyak. Jadi memang tergantung interestnya masing-masing. Kebetulan aku memang punya interest yang cukup tinggi sama K-pop idol. Makanya untuk beberapa interview aku terpilih gitu. Sempat ada yang gagal juga. Jadi maksudnya gagal tuh kayak udah janjian nih tapi tiba-tiba kayak idolnya nggak mau gitu. Ada aja ya, mungkin mereka kecapean gitu. Jadi ya akhirnya nggak jadi walaupun kita udah nungguin lama. Nah kira-kira kalau misalnya ketika kita udah ditunjuk sama radio kita nih untuk kamu interview ya, terus kelanjutannya gimana, persyaratannya apa aja? Sebenarnya persyaratannya adalah biasanya kita itu akan disuruh bikin list pertanyaan dulu. Ini aku akan tunjukin beberapa list pertanyaannya. Jadi misalnya mereka boleh ajuin 3-4 pertanyaan. Biasanya kita akan siapin 7-8 pertanyaan. Kenapa? Karena dari pihak mereka itu nggak semua jawaban, nggak semua pertanyaan maksudnya bisa dijawab, dan mereka akan pilih-pilih yang mana yang boleh ya, tergantung dengan ketentuan perusahaannya masing-masing. Nah sebagai contoh yang untuk Red Velvet aku juga kirimin beberapa, cukup banyak juga, ada beberapa pertanyaan dari pendengar waktu itu yang aku masukin, dan itu nggak semuanya mereka bisa jawab, jadi dipilih. Cuman triknya biasanya yang pengen banget itu ditaruhnya di bagian atas, jadi mereka tuh udah siap semuanya. Bedanya sama interview artis Indonesia ya, mungkin karena kita sama-sama orang Indonesia ya, jadi sebenarnya biasanya kirim list pertanyaan, tapi ya pas pada saat hari hanya tuh kayaknya masih bisa di sedikit pertanyaan yang beda. Nah kalau sama idol K-pop semuanya tuh harus sesuai sama skripnya gitu. Dan terus kemarin yang untuk Red Velvet itu agak spesial ya, karena mungkin SM-nya itu adalah big company, perusahaan yang besar. Jadi ketika udah kepilih nih dari radionya, oh Cia interview ya, oke. Itu tuh kita kayak kasih semacam CV lagi. Mereka minta CV lagi, isinya tuh kayak aku udah pernah interview siapa aja, nggak harus idol Korea, tapi udah pernah interview siapa aja. Terus kayak mereka pengen lihat juga sosial media aku. Nanti kalau misalnya udah oke, pertanyaannya udah oke, baru tuh dikasih tahu kayak tanggalnya kapan. Itu untuk yang live interview ya. Terus harus bisa bahasa Korea atau enggak? Jawabannya sih
Enggak ya, karena kan sebenarnya ada translator, tapi kalau memang bisa bahasa Korea itu jauh lebih baik. Tapi pada dasarnya sih bahasa Inggris juga cukup ya, nggak perlu harus bahasa Korea banget yang fasih gitu. Selama ngerti, bisa berkomunikasi sedikit-sedikit, itu juga udah cukup baik. Jadi kita ngerti gimana sih adat dan tata keramanya, karena seperti yang kita tahu ya, kayak ada beberapa yang kayak menginterview dengan gaya cara interview yang Indonesia banget. Mungkin karena memang mereka nggak ngikutin atau nggak suka sama K-pop gitu. Cuman kan budayanya kita tuh beda ya, jadi memang harus lebih sopan gitu. Itu kalau yang waktu sama SM. Tapi kalau yang waktu ketemu sama Zayanti kayak press con gitu, sama sih ngasih kiriman pertanyaan dulu, cuman lebih santai waktu sama Zayanti. Kayak kita boleh tanya apa aja gitu, tapi barengan sama yang lain juga, sama media-media yang lain gitu. Terus persiapannya apa aja? Nah, ini yang penting. Tadi kan aku udah bilang ya, persiapannya itu adalah kita harus bikin list, question list yang belum tentu semuanya mereka jawab. Jadi mereka akan pilih dulu, terutama karena kebanyakan dari mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi harus ada translator lagi. Jadi mereka udah mempersiapkan jawaban mereka. Terus kita persiapannya adalah latihan. Apalagi kalau mungkin mau mencoba bertanya pakai bahasa Korea, dimana aku juga nggak terlalu fasih sih. Aku yakin banyak yang lebih fasih lagi karena memang translator gitu. Terus kita banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak lihat interview mereka di tempat lain tuh kayak gimana sih interview mereka di tempat lain, yang boleh gimana biar kans untuk kayak pertanyaan kita dijawab itu besar, apalagi kalau yang dari big company ya. Nah, kalau pas hari hanya gimana? Pas hari hanya adalah tentunya kita harus datang jauh lebih awal daripada orang lain gitu ya. Jadi kayak untuk kasus waktu yang Red Velvet itu atau Zayanti itu aku sekitar 3 jam sebelumnya kita udah standby di sana. Karena apa? Karena mereka kan pakai iring-iringan khusus ya. Terus juga namanya juga idol K-pop, jadi lewat jalur belakang. Dan biasanya interviewnya ini kan juga barengan sama media lain. Maksudnya barengan tuh adalah ganti-gantian gitu kan. Jadi memang kita harus udah ready sebelumnya, udah siap sebelumnya, dan nggak boleh telat. Terus juga kalau kita datang lebih cepat, biasanya kan kita deg-degan kan ketika kita mau menginterview orang, nggak cuman idol K-pop aja. Nah, supaya kita udah terbiasa sama tempatnya, udah ketemu sama orang-orang di balik layarnya, akan lebih baik kalau kita datang jauh lebih cepat, karena kita juga harus setting kamera. Nah, ini dia biasanya ketika kita interview idol atau press con ke idol, acara-acara idol, itu memang udah ditentuin ya kayak berapa orang yang boleh masuk. Jadi biasanya orangnya sedikit gitu yang boleh masuk, makanya aku juga harus turut ngebantu kan untuk persiapan cue card-nya segala macam kayak gitu. Terus boleh foto atau enggak? Jawabannya adalah tergantung gitu. Kebetulan yang aku interview semuanya baik-baik, kayak Red Velvet beneran, karena kan aku suka banget Korea juga ya, jadi kayaknya kita jadi tahu gitu untuk sopan, kayak nggak berani minta foto sembarangan atau pegang-pegang sembarangan kayak bercanda sama artis Indo gitu. Jadi aku diem aja, tapi waktu itu Wendy langsung tanya, loh kamu nggak mau foto sama kita? Kayak oh my gosh, baik banget Wendy. Jadi akhirnya ya udah deh, akhirnya aku foto waktu itu sama mereka. Kalau pas Zayantinya memang udah baik banget. Jadi kayak kita datang, kita mau foto gitu, boleh nggak? Boleh, karena kayak mungkin lebih santai ya, lebih santuy gitu. Kalau bukan yang kayak girl group atau boy group yang kayak hip hop gitu, biasanya lebih santai itu. Jadi semoga ini bisa jadi tips ya buat kamu yang mungkin pengen ketemu sama idol tapi caranya nggak fan meeting gitu, caranya dengan kerja bareng gitu. Jadi penyiar radio aja kali ya kalau saran aku. Well, oke, kalau gitu sekian video untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ya, kita langsung ngobrol aja di DM aku, di Instagram aku, dicek aja di @ciawardana. Cakrom cigem kaji ciawardana ya semita tameto manayo annyeonghaseyo.